Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Rian Bengkel Channel. Di kesempatan hari ini ya, saya kedatangan Honda Vario karburator, Honda Vario Tekno ya teman-teman ya. Dimana penyakitnya ini motor mogok ya, mogok, kelistrikan mati semua. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya yang akan datang. Langsung aja teman-teman ya, keluhan motor ini ya. Ini bisa dibilang keluhan yang hampir sering di motor Vario karburator. Untuk langkah pertama, urutan-urutan pengecekan teman-teman bisa lakukan cara seperti ini. Kalau memang ini bisa syukur-syukur membantu atau bermanfaat buat teman-teman ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, pertama kita cek dari kontak dulu ya. Kontak di onin, selanjutnya dicoba diselah teman-teman. Nah, kontak di onin, diselah. Kalau diselah dia tidak mau hidup, posisi kontak on, akinya bisa teman-teman cek dulu, dibuka dulu, dikasih aki yang ada setrumnya, dan aki yang ini coba dicek setrumnya apa ada atau enggak ya. Oke ya, sambil nunggu dibongkar. Mas Santoso. Ya teman-teman ya, ini dites dulu aki yang bawaan dari motornya. Nah itu mati ya teman-teman ya. Ini sudah saya sediain aki yang udah yang masih ada setrumnya ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, kalau untuk aki yang bawaan motor itu akinya mati, dan ini aki yang ada setrumnya coba kita pasang ya. Coba teman-teman pasang aki yang ada setrumnya dulu untuk memastikan ini setrumnya nempel atau enggaknya. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan kerusakan ada di mana teman-teman ya. Ini aki sudah dipasang yang ada setrumnya. Terus selanjutnya ya, untuk teman-teman bisa dikontak langsung, dicek, dikontak langsung. Nah, klakson coba masih. Nah, klakson hidup, untuk kelistrikan ini normal ya, berarti untuk kontak itu aman, berarti bukan kontaknya teman-teman ya. Langsung dites, dinyalain. Oke, sudah dipastikan ini strumnya ada, langsung dinyalain Mas Fajar. Nah, ini posisi motor sudah hidup ya teman-teman ya. Posisi motor sudah hidup, klakson semuanya sen normal ya teman-teman ya. Jadi untuk kelistrikan, jalur dari kelistrikan kontak tidak ada yang terputus, berarti kabel-kabel aman teman-teman ya. Selanjutnya kalau teman-teman sudah seperti ini, itu jangan diganti aki doang ya, jadi harus dicek ulang lagi untuk bagian akinya. Nah caranya seperti ini. Memang kalau untuk motor ini, kalau mogok biasanya ya, kalau untuk kerusakan di pengisian itu seperti ini. Jadi aki ini kalau mati tidak ada setrum, dia pasti mogok. Nah untuk teman-teman langsung tes untuk cara pakai aki yang masih ada setrumnya. Kalau pakai aki masih ada setrumnya dan semuanya setrum ini normal, motor mau hidup ya, mau nyala, berarti ada kerusakan pada pengisian ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman tes, jangan diganti aki terus dipasang bodi ya. Kita wajib tes ulang lagi untuk pengetesan, untuk memastikan kalau memang ini pengisiannya normal enggaknya. Dilepas dulu dari salah satu kabel ya yang dapat aki. Kalau ini motor misalnya dilepas nanti posisi mesin masih bertahan hidup, berarti tidak ada keluhan di bagian pengisian. Kalau misalnya dicopot salah satu kabel aki tapi mati, berarti pengisian tidak normal ya teman-teman ya. Seharusnya motor ini kalau normalnya, kalaupun aki mati ataupun nggak pakai aki, motor ini tetap hidup kalau pengisiannya normal. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini salah satu aki akan saya lepas. Nah teman-teman tahu ya, ini motor terus mati ya, tidak mau bertahan hidup. Ini kabel salah satu saya lepas, motor mati. Coba ya, jangan dipasang dulu mas. Ini dinyalain lagi. Ini posisi kontak on ya teman-teman. Lihat, ini posisi tidak pakai aki, tapi diselah tidak mau hidup. Seharusnya motor ini kalaupun tidak pakai aki ataupun akinya mati nggak ada setrum, seharusnya normal lah. Kalau pengisiannya normal, motor ini akan hidup ya teman-teman ya, walaupun tidak pakai aki. Nah, tapi kalau motor ini berbeda. Kita tes lagi Mas Fajar sekali lagi. Ini ditempel ya, akinya ditempel dulu untuk sementara, untuk memastikan pengisiannya normal atau enggaknya teman-teman. Nah, tes lagi, nyalain. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini posisinya masih kita tempel. Sekali lagi kita lepas Mas Fajar. Nah teman-teman dengar ya, motor ini mogok tanpa aki teman-teman, berarti ada keluhan di bagian pengisian. Selanjutnya teman-teman bisa cek bagian sini.
bagian songket dari kiprok untuk memastikan pengisian ini normal atau enggaknya. Karena pengisian seperti ini itu macam-macam teman-teman ya. Yang biasa dialami itu biasanya bisa dari spool, bisa dari kabel, bisa dari soket kiprok ini, juga bisa dari daerah-daerah yang berhubungan dengan pengisian teman-teman. Untuk langkah selanjutnya berarti ini posisi aki baru, tanpa aki dia mati, salah satu kabel dicopot, berarti tidak normal pengisian ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ambil dari sini, tidak perlu bongkar dari bodi belakang, kita ambil dari sini, kita tes pengisian yang dari spool langsung teman-teman. Secara sederhana teman-teman tidak perlu menyediakan alat-alat yang ini ya, alat-alat yang khusus. Ini pengecekan sederhana kalau misalnya teman-teman pengen atau ini ya, suka-suka ngoprek, teman-teman bisa lakukan cara seperti ini Mas. Nanti dibantunya lah Mas ya. Kontak dionin dulu ya ini ya, kontak dionin. Terus kita tes pengisian dari kabel spool yang naik ke kiprok langsung teman-teman. Jadi nggak usah bongkar-bongkar bodi. Nah di sini ada 4 kabel ya, 4 kabel, ada warna hijau untuk masa ground dan warna kuning untuk pengisian untuk jalur lampu, warna putih untuk jalur pengisian, dan warna merah outputnya keluar yang masuk ke aki ya, pengisian yang keluar dari kiprok. Terus selanjutnya teman-teman cek yang bagian inti dari pengisian warna putih ya, warna putih dicek dari sini. Nah setelah itu yang satunya lagi kita dapetin masa, terus diselah Mas Santoso. Nah ini normal ya teman-teman ya, ini lagi Mas Santoso. Nah di sini dari pengisian bawah normal. Selanjutnya kita ambil di lampu kuning ya. Ini juga perlu kita cek untuk memastikan lampu yang dari spool sama pengisiannya normal. Masan, selah Masan. Nah di sini teman-teman lihat ya. Lagi Masan. Nah begitu ya teman-teman ya. Untuk setrum yang dari spool dipastikan normal, terus ditancepin lagi seperti ini. Nah di bagian sininya ini ya, ini untuk cara sederhana teman-teman ya. Ini khusus untuk orang yang mungkin teman-teman yang belum tahu atau penasaran pengen benerin sendiri. Jadi tutorial ini buat orang yang belum pernah, nah ini ya, belum pernah benerin motor atau bisa dibilang memang iseng-iseng aja ya teman-teman ya. Jadi bukan mekanik, ini orang-orang yang biasa juga bisa ngetes dengan cara sederhana seperti ini teman-teman. Selanjutnya Mas, kalau untuk pengisian ini normal ya dari jalur ini, kita langsung lari ke daerah ini ya, kabel yang dari ini kleman aki langsung yang dapat warna merah plus dari aki ya. Ini untuk pengisian yang dari kiprok, outputnya dari kiprok warna merah ini nempel ke aki, langsung kita selah Mas. Nah ini posisi nempel, ini posisi nempel, dan ini posisi nempel. Sekali lagi Mas, selah Mas. Nah di sini tidak ada ini ya, tidak ada cahaya dari lampunya, berarti bisa dibilang jalur ini terputus. Selanjutnya teman-teman, kalau udah seperti ini, itu biasanya yang dialami oleh motor ini ya, itu berarti ada kerusakan di bagian komponen dalaman regulator atau kiprok ya teman-teman. Nah sini sudah saya siapkan untuk kiprok, kita pakai yang untuk coba-coba ini ya, untuk coba-coba di motor. Jadi ini tidak saya pasang ke motornya karena untuk merek kiprok ini seharusnya kalau teman-teman mau mengganti, usahakan diganti yang orisinil ya, atau enggak yang bagus lah. Karena kalau yang nomor 2 biasanya yang sudah-sudah, pengalaman yang sudah-sudah itu tidak akan bertahan sampai setengah tahun. Jadi paling cepat itu 2 bulan, sebulan, 2 bulan, paling lambat itu 3-4 bulan. Jadi ini untuk mencoba doang, untuk memastikan ini pengisiannya normal atau enggaknya ya. Nanti kita cariin kiprok yang orisinil aja. Jadi ini dicoba dulu. Tidak ada yang saya rubah ya, cuman saya copot songket dari sini, kita kasih kiprok yang baru. Selanjutnya dinyalain Mas Santoso. Nah, seperti ini ya. Ini tanpa aki Mas, tanpa aki nyala. Seharusnya normalnya seperti ini ya. Nah, kalaupun aki nggak ada ataupun aki lemah, seharusnya memang motor mau nyala ya. Karena motor ini memang tanpa aki juga, mesinnya hidup, pengapiannya juga harus hidup ya, normal maksudnya gitu. Selanjutnya yang tadinya ini harus pakai aki untuk menghidupkan motor ini, terus begitu hidup salah satu aki plus kita lepas, dia mati. Dan sekarang ini sudah saya ganti kiprok. Kita cek dulu tadi kan sebelumnya untuk jalur pengisiannya normal, terus kita ganti kiprok yang untuk ini ya, memastikan ini pengisian normal atau enggaknya. Selanjutnya ini dari kabel sini yang tadinya dicopot tidak normal atau mati, langsung mati ya. Terus dicek dari pengisian sebelum kita ganti kiprok tadi, di sini tidak ada.
Terus ini kiprok sudah saya ganti, terus kita tes langsung teman-teman seperti ini. Nah, harusnya seperti ini ya, normal untuk pengisian dari vario karburator seperti ini. Oke teman-teman udah paham ya. Jadi kalaupun teman-teman suatu waktu mengalami kendala seperti ini, terus diganti aki, motor mau nyala, aki dilepas, motor mati, itu jangan dibiarin ya teman-teman ya, harus dicek lagi untuk pengisian, karena memang untuk vario karburator yang sering bermasalah untuk di area pengisian di bagian kiproknya teman-teman ya. Dan teman-teman harus ingat ya, untuk sekali lagi saya ulang, untuk bagian kiprok ini usahakan cari yang orisinil, karena kalau bukan orisinil dia tidak akan bertahan lebih dari setahun ya, atau enggak lebih dari setengah tahun. Itu sepengetahuan saya dan sepengalaman saya seperti itu. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ambil sisi baiknya, abaikan sisi buruknya, karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.